Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan pada mata kuliah MSDM Strategik pada hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai bab 7 yaitu sifat dan praktek strategi orang. Dan berikut anggota kelompok 4. Yang pertama, ada Rahaya Augustin dengan ujung MPM 0128, lalu ada Putri Regita dengan ujung MPM 113, lalu ada Amanda Rahmawati dengan ujung MPM 134, lalu ada Alifia Rahma dengan ujung MPM 017, ada Gina Altovia dengan ujung MPM 007, lalu ada Nazwa Gusni dengan ujung MPM 023, ada Nafisa Agesti dengan ujung MPM 002, dan ada saya sendiri dengan ujung MPM 097, dan terakhir ada Naufal Fadil dengan ujung MPM 111. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini diharapkan untuk kepada teman-teman setelah mempelajari bab 7 ini itu dapat memahami yang pertama, sifat strategi sumber daya manusia. Yang kedua adalah ciri-ciri strategi sumber daya manusia. Yang ketiga itu pendekatan manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan. Yang keempat ada strategi orang-orang tertentu. Dan terakhir akan ada studi kasus yang akan dibahas pada akhir video bab 7 ini. Dan berikut langsung ke pembahasan. Selanjutnya adalah sifat strategi sumber daya manusia. Strategi SDM bersifat dinamis dan bertujuan, artinya terus berkembang sesuai dengan perubahan internal maupun eksternal organisasi. Strategi ini memberikan arah dalam pengelolaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan bisnis. Karena dinamis, strategi SDM harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, tren pasar tenaga kerja, regulasi, serta budaya kerja. Sementara itu, sifatnya yang bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mendukung visi dan misi perusahaan. Di sisi lain, kebijakan SDM lebih berfokus pada kondisi saat ini, seperti rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan evaluasi kinerja. Meskipun strategi SDM bersifat jangka panjang, kebijakan SDM memastikan implementasinya berjalan efektif dalam operasional harian. Oleh karena itu, strategi SDM harus tetap fleksibel dan adaptif agar relevan dengan kebutuhan organisasi dan tenaga kerja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia adalah cara perusahaan untuk mengelola karyawan agar lebih efektif. Ada 4 ciri utamanya, yaitu yang pertama, pernyataan maksud yang luas, artinya strategi ini bisa diberi berbagai nama sesuai fokus perusahaan. Yang kedua, ada strategi menyeluruh, yang bertujuan meningkatkan kinerja karyawan, manajemen yang berkomitmen tinggi, dan keterlibatan maksimal. Lalu yang ketiga ada strategi spesifik yang berfokus pada manajemen bakat, pelatihan, pengembangan, dan penghargaan bagi karyawan. Yang terakhir ada tanggung jawab sosial, yaitu bagaimana perusahaan menjalankan bisnis dengan etis dan berdampak positif bagi masyarakat serta lingkungan. Berikutnya, pendekatan manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan. Yang pertama, manajemen kinerja tinggi. Manajemen kinerja tinggi bertujuan untuk memberikan dampak pada kinerja organisasi melalui orang-orangnya di berbagai bidang produktivitas, kualitas, tingkat layanan pelanggan, pertumbuhan, dan laba. Yang kedua, manajemen keterlibatan tinggi. Manajemen dengan keterlibatan tinggi mencakup praktik seperti kerja tim, deskripsi pekerjaan yang fleksibel, dan skema pengambilan ide yang merupakan cara untuk memastikan fleksibilitas, proaktif, dan kolaborasi yang lebih besar. Yang ketiga, manajemen komitmen tinggi. Salah satu karakteristik konsep manajemen sumber daya manusia adalah gagasan tentang saling ketergantungan keyakinan yang diungkapkan. Strategi orang-orang tertentu. Strategi SDM yang spesifik menetapkan apa yang ingin dilakukan organisasi dalam bidang-bidang seperti yang pertama, desain dan pengembangan organisasi, merancang dan memodifikasi struktur organisasi, serta merencanakan dan menerapkan program yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas fungsi organisasi dan merespon perubahannya. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan. Komitmen untuk mengelola bisnis secara etis untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Dan yang ketiga, pembelajaran dan pengembangan. Menyediakan lingkungan yang mendorong karyawan untuk belajar dan berkembang. Studi kasus yang pertama, strategi SDM Diageo. Studi kasus terperinci tentang strategi manajemen sumber daya manusia dalam tindakan dilakukan oleh Institute for Employment Study pada tahun 2018
Brown, dan lain-lain 2019. Hasil penelitian tersebut dijabarkan di bawah ini. Tujuan strategi. Tujuan strategi keseluruhan dari strategi sumber daya manusia MHCLG adalah untuk membantu menciptakan tempat-tempat hebat untuk tinggal dan bekerja di seluruh komunitas dan untuk mendukung komunitas agar bersatu dan berkembang. Rencana rakyat. Rencana SDM MHCLG sejalan dengan rencana tenaga kerja strategi yang baru dan komprehensif yang didasarkan pada analisis terperinci tentang tren dan kebutuhan tenaga kerja dan yang memandu pertumbuhan di departemen tersebut. Studi kasus 3 alur utama strategi organisasi dan SDM di Diageo adalah yang pertama, penghargaan dan pengakuan. Gunakan program pengakuan dan penghargaan untuk merangsang kontribusi kinerja tim dan individu yang luar biasa. Kedua, manajemen bakat. Mendorong daya tarik, retensi, dan pertumbuhan profesional dari perkumpulan besar karyawan yang beragam dan berbakat. Yang ketiga, efektivitas organisasi. Memastikan bahwa bisnis menyesuaikan organisasinya untuk memaksimalkan kontribusi karyawan dan menghasilkan sasaran kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan mengenai tentang materi Developing People Strategy yang ada pada bab 4 dalam mata kuliah MSDM Strategic. Untuk anggota kelompok sendiri di tes ini terdiri dari pertama ada Nafisa Agesti dengan unjung MPM 002, lalu ada saya sendiri Abdul Jabar Atasena dengan unjung MPM 097, lalu ada Putri Regita dengan unjung MPM 113, lalu ada Noval Fadil dengan unjung MPM 117, ada Rahayu Agustin dengan unjung MPM 128, ada Amanda Rahmawati dengan unjung MPM 134, lalu ada Gina Altovia dengan unjung MPM 007, lalu ada Alifia Rahma dengan unjung MPM 017, dan terakhir ada Nazwa Gusni dengan unjung MPM 023. Pertama, ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang pertama adalah prinsip-prinsip yang mengatur pengembangan strategi SDM. Yang kedua, uraian tentang proses perumusan strategi SDM. Yang ketiga, ada pendekatan berbasis bukti dalam mengembangkan strategi SDM, menekankan pentingnya menggunakan data dan analisis yang objektif untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Dan terakhir, ada memantau tren, mengidentifikasi hubungan antar data, serta mengukur efektivitas berbagai program seperti rekrutmen, pengembangan karyawan, dan juga manajemen kinerja. Materi pertama yaitu pendekatan berbasis bukti untuk mengembangkan strategi sumber daya manusia. Pendekatan berbasis bukti dalam pengembangan strategi sumber daya manusia adalah metode yang memastikan bahwa keputusan manajerial didasarkan pada bukti yang kuat dan data yang sistematis, bukan hanya pada keyakinan atau kebiasaan tradisional. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai aspek-aspek utama dari pendekatan ini. Yang pertama yaitu penggunaan bukti ilmiah terbaik. Ini berarti bahwa keputusan SDM harus didukung oleh penelitian dan studi yang telah terbukti efektif. Misalnya, jika sebuah perusahaan ingin meningkatkan produktivitas karyawan, mereka harus merujuk pada metode yang telah diuji dan terbukti berhasil dalam konteks yang serupa. Yang kedua, pengumpulan data sistematis. Data yang dikumpulkan harus dilakukan secara terstruktur dan metodologis. Ini bisa mencakup survei karyawan, analisis kerja, dan data lainnya yang relevan. Data ini kemudian dianalisis untuk memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, pengurangan bias dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan bias subjektif yang mungkin mempengaruhi keputusan manajerial. Dengan menggunakan data dan bukti, keputusan dapat dibuat lebih objektif dan adil. Yang keempat, pertimbangan etika. Selain data dan bukti, keputusan SDM harus mempertimbangkan aspek etika.
ini termasuk memastikan bahwa keputusan tersebut adil, menghormati hak karyawan, dan tidak merugikan pihak manapun. Manajemen berbasis bukti mengutamakan pengumpulan data dan fakta untuk membuat keputusan yang lebih baik. Mengesampingkan keyakinan konvensional, analisis SDM digunakan untuk menilai dampak praktik SDM terhadap kinerja organisasi dan memberikan panduan untuk kebijakan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengukur keterlibatan karyawan, retensi, dan efektivitas program. Selain itu, dengan menerapkan analisis prediktif, perusahaan dapat merencanakan strategi SDM ke depan dengan lebih baik, memprediksi tren dan kebutuhan yang mungkin muncul. Jadi, secara keseluruhan, pendekatan berbasis bukti ini membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih efektif, informatif, dan etis dalam mengelola sumber daya manusia mereka. Batasan pendekatan rasionalistik dalam strategi SDM. Yang pertama, ada proses yang kompleks. Perumusan strategi SDM tidak hanya mengandalkan perencanaan rasional, tapi melibatkan reaksi dan interaksi manajer serta karyawan yang sulit diprediksi. Proses ini sering dipengaruhi oleh politik internal dan tawar-penawar antara kelompok dan organisasi. Yang kedua, ada keputusan strategis. Keputusan tidak selalu jelas dan rasional. Proses pengambilan keputusan lebih sering dipengaruhi oleh dinamika politik dan negosiasi daripada analisis rasional semata. Yang ketiga, ada proses versus konten. Proses pembentukan strategi termasuk diskusi dan penciptaan konsensus. Sama pentingnya dengan isi strategi itu sendiri, melalui proses ini, ide-ide baru muncul dan kesepakatan dapat tercapai. Yang keempat, ada pembelajaran strategis. Perumusan dan implementasi strategi merupakan proses pembelajaran yang dinamis, di mana strategi berkembang melalui pengalaman, bukan hanya perencanaan yang kaku. Yang keempat, ada pilihan strategis. Pilihan dalam strategi SDM harus fleksibel, memperhitungkan kebutuhan bisnis dan faktor internal organisasi. Tidak ada satu cara yang pasti, dan pendekatan berbasis bukti diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan yang keenam atau yang terakhir, kesenjangan retorika dan realitas. Seringkali terdapat kesenjangan antara tujuan strategis yang ideal dan tantangan nyata dalam implementasi. Faktor eksternal seperti perubahan pasar atau krisis, misalnya seperti kasus COVID-19, dapat mengubah prioritas dan mengharuskan penyesuaian strategi. Merumuskan strategi SDM. Wright dan lainnya mengidentifikasi dua pendekatan dalam formulasi strategi SDM. 1. Pendekatan dari dalam keluar. Dimulai dari kondisi SDM saat ini, yakni keterampilan proses teknologi. Yang kedua, berusaha menghubungkan dengan bisnis melalui fokus pada masalah SDM. Yang ketiga, penyesuaian kecil dilakukan seiring waktu. Keduanya ada pendekatan luar ke dalam atau lebih disukai. Dimulai dari pelanggan, pesaing, dan tantangan bisnis. Kedua, ada SDM menciptakan solusi yang menambah nilai bisnis. Eksekutif SDM terlihat dalam strategi bisnis perusahaan. Rekomendasi pendekatan luar ke dalam. Libatkan eksekutif ini dalam pengembangan strategi SDM. Pantau perkembangan eksternal secara formal. Evaluasi seluruh fungsi SDM yang ada. Gunakan metrik bisnis untuk menilai keberhasilan SDM. Kembangkan strategi SDM berbasis masalah dan metrik bisnis. Ingat bahwa strategi SDM adalah proses yang harus berkembang sesuai kebutuhan. Poin pembelajaran utama. Prinsip pengembangan strategi SDM. Yang pertama, kesesuaian strategis harus selaras dengan strategi organisasi dan karyawan. Yang kedua, pendekatan multi-stakeholder, memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, fokus pada implementasi harus dapat diterapkan oleh manajemen SDM dan manajer lini. Lalu selanjutnya adalah pendekatan strategis SDM, yang dimana yang pertama adalah berbasis pada pemahaman situasi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi masa depan. Lalu menggunakan analisis berbasis bukti dalam pengambilan keputusan, dan terakhir dipengaruhi oleh keterbatasan rasionalitas, opsi strategis, dan juga kesenjangan retorika realitas. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah perumusan strategi SDM. Yang pertama, menganalisis lingkungan internal dan juga eksternal. Kedua, mengevaluasi efektivitas strategi SDM yang ada. Yang ketiga, melakukan analisis pemangku kepentingan. Keempat, melakukan tinjauan diagnostik berdasarkan hasil analisis. Yang kelima adalah menghubungkan strategi SDM dengan strategi bisnis atau integrasi vertikal. Yang keenam, menyatukan berbagai praktik manajemen SDM agar saling memperkuat, yaitu integrasi horizontal. Dan yang terakhir itu menetapkan strategi SDM yang efektif.
Cukup sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.